Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam kondisi sehat, dilimpahkan rezeki yang barokah dan berkah, kemudian senantiasa dalam kondisi bahagia. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, ini saya perlihatkan pohon kelengkeng saya yang sudah mulai berbuah. Kemudian ini setelah saya lihat kok bunganya tidak selebat yang ketika bulan Ramadan kemarin itu saya panen dari April sampai Mei, karena keluarnya lumayan banyak, ada kurang lebih 25 tangkai, dan satu tangkainya itu bisa kurang lebih 1 kilo. Nah ini sepertinya kok, ini saya zoom ya, sepertinya dari bunganya itu tidak selebat yang panen bulan Ramadan kemarin. Nah, setelah saya evaluasi, ini terjadi kemungkinan karena kesalahan saya. Ini kecil-kecil bunganya. Yang pertama, karena kemarin, karena ini kan kelengkeng di dataran rendah ya teman-teman, jadi perlu perawatan ekstra supaya berbuah lebat. Nah, kesalahan saya yang kemarin itu adalah karena ketika akan memboster, ini tidak langsung saya rawat terlebih dahulu, tapi langsung saya booster. Nah, yang kedua adalah kurangnya pengairan karena saya sibuk, sehingga terkadang saya menyiramnya ini tidak rutin teman-teman. Nah, kemudian ini juga berbunganya tidak serempak karena kenyataannya masih ada daun yang muda. Nih muncul daun yang muda. Maka untuk hari ini saya akan melakukan 2 treatment. Yang pertama adalah melakukan pemangkasan daunnya, mengurangi di batang bunganya. Tujuannya supaya semua makanannya terserap oleh bunga ini, sehingga nanti akan menghasilkan buah yang besar. Yang kedua adalah saya akan melakukan pemupukan dengan KCL. Harapannya tidak banyak buah yang rontok, jadi meskipun bunganya tidak terlalu lebat, tetapi kalau rontoknya sedikit bisa diminimalisir, kan tetap hasilnya tetap lumayan banyak. Oke teman-teman, terima kasih, silahkan diperhatikan. Kemudian nanti setelah tua daunnya, mungkin minggu depan saya akan melakukan pembosteran ulang. Nah, ini suami saya sudah melakukan pengurangan terhadap daunnya. Daun-daun yang dekat bunga itu dikurangi. Nah itu ada yang sudah saya kurangi. Hati-hati jangan sampai memotong bunganya ketika memotong daunnya. Tujuannya supaya semua unsur hara terserap ke bunga, sehingga nanti akan menghasilkan buah yang besar-besar. Gitu. Ini yang kemarin juga sudah mulai saya kurangi. Bukan berarti dihilangkan sama sekali ya daunnya, tetapi masih disisakan sedikit. Treatment yang kedua yaitu saya akan melakukan pemupukan dengan pupuk KCL atau kalium klorida. Nah, pupuk KCL ini adalah pupuk tunggal buatan yang cirinya seperti ini, berwarna agak kemerahan, ada butiran-butirannya atau kristal ya. Nah,
ini sangat bagus untuk merangsang pembuahan. Nah, sifat KCL ini mudah larut dalam air, kemudian otomatis mudah diserap oleh air dan akar. Nah, KCL ini mengandung unsur hara kalium yang sangat tinggi, yaitu kurang lebih 60%-nya. Ya. Adapun manfaat dari pemberian pupuk KCL itu banyak sekali. Yang pertama adalah meningkatkan hasil panen karena kandungan klorida ini dapat membantu meningkatkan resistensi pada tanaman. Kemudian manfaat yang kedua, meningkatkan kualitas panen, misalnya menjadikan buah lebih besar, lebih berat, lebih manis, karena kaliumnya ini dapat membantu proses transportasi glukosa di dalam tanah. Kemudian yang ketiga, memperkuat batang tanaman. Yang keempat, tanaman lebih tahan terhadap stres dan terhadap serangan penyakit. Nah, namun harus diingat teman-teman bahwa tidak semua tanaman ini cocok untuk diberikan KCL, ya. Seperti misalnya tanaman tembakau, wortel, kentang ini tidak cocok kalau diberikan KCL karena sangat sensitif sehingga nanti bisa mempengaruhi produksi panennya. Nah, ini aplikasi dalam pemberian pupuk KCL dari tanaman kelengkeng saya, ini Mas di setting. Ini sudah umurnya sudah lebih dari 5 tahun, ya. Sehingga dosisnya ini kemarin sudah saya tanyakan kepada penyuluh pertanian ketika saya membeli bibit buah di Balai Pertanian. Ini untuk tanaman kelengkeng yang umurnya kurang lebih 5 tahun ini membutuhkan kurang lebih 2 genggam. Ini tadi sudah saya ukur, karena ini saya belinya yang ukuran 500 gram. Nah, 500 gram ini ternyata terdiri dari 8 genggam, sehingga 1 genggam seperti ini kurang lebih ini 60 gram, ya. Jadi kalau misalnya saya mengambil 2 genggam itu kurang lebih 120 gram teman-teman. Nah, meskipun KCL ini mudah larut dalam air, sehingga sebenarnya tidak dikasih air pun tidak apa-apa. Jadi langsung ditimbun di sekitar pohonnya bisa, dengan cara tanahnya diaduk terlebih dahulu, kemudian ditaruh di sekitarnya, baru ditutup dengan tanah. Tetapi karena saya pengen supaya manfaat dari KCL ini segera terwujud, maka saya tetap akan mencairkan dengan air sekitar 3 liter. Diaduk sampai larut. Ini alat bantu saya dalam mengaduk teman-teman. Nah, ini karena tadi sifatnya mudah larut dalam air, ini sudah langsung larut, nggak perlu waktu lama untuk mengaduknya. Ini supaya mudah menuangnya, tidak melebar kemana-mana. Ini akan saya beri ruang dulu, tanahnya sedikit saya aduk supaya lebih mudah terserap lagi. Ya, kemudian kita tuangkan
mengelilingi pohonnya ini. Ini sudah langsung menyerap. Teman-teman, kegiatan saya pagi ini untuk perawatan klengkeng saya sebelum berbuah serempak, karena ini sudah mulai berbunga tapi belum serempak dan kecil-kecil, sehingga saya berupaya supaya panen klengkengnya nanti itu tetap menghasilkan yang banyak. Antara lain, supaya tidak banyak yang rontok, saya melakukan pemupukan dengan pupuk KCL ini. Nah, minggu depan insya Allah saya akan membuat video yaitu melakukan pembosteran ulang terhadap ranting-ranting yang cabangnya belum menghasilkan bunga, karena sekarang daunnya masih muda sehingga belum bisa dilakukan pembosteran ulang. Nah, ini kenapa terjadi pembungaannya tidak serempak, karena memang kemarin ketika saya memboster juga daunnya ada yang sudah tua tapi juga ada yang masih muda. Ini tidak sama karena kemarin panennya memang saya mipil ketika menjelang buka puasa, itu saya ngambil satu persatu sehingga tumbuh daunnya itu juga tidak bersamaan. Akhirnya kemarin itu ada yang muda ada yang tua daunnya, tetapi saya melakukan pembosteran. Nah, yang tua itu menjadi bunga tapi yang muda malah tumbuh subur daunnya. Nah, ini maka perlu kita lakukan pembosteran ulang. Nah, hari ini dalam rangka melakukan perawatan menjelang pembosteran ulang. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menonton. Bagi teman-teman yang punya pohon seperti ini, punya pohon rumahan, bisa mencoba treatment saya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.